Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Megawati Soekarno Putri menangis ketika memberikan sambutan. Megawati sedih karena banyak yang menghina Presiden Joko Widodo. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun siap pasang badan untuk Jokowi. Apa sebenarnya makna di balik tangisan Megawati yang membela Jokowi? Kita akan bahas bersama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Selamat sore Cindy, apa kabar? Kabar baik Pak Hasto. Yang ingin kami tanyakan Pak Hasto semoga dalam kabar baik juga. Ketika kemarin Ibu Megawati Soekarno Putri menangis ketika merasa sedih, banyak orang yang menghina Presiden Joko Widodo. Kenapa sampai kemudian Ibu Megawati menangis membela Pak Jokowi? Ya, itu menunjukkan keprihatinan ini kita menghadapi persoalan yang tiba dan semua negara mengalami hal tersebut. Bahkan negara superpower pun mengalami itu. Pak Jokowi telah menunjukkan komitmennya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan derita rakyat, merasakan itu, dan beliau bekerja keras tanpa pernah mengenal lelah, dan partai juga memberikan dukungan yang utama. Tetapi ketika di tengah-tengah pandemi yang seharusnya kita semua, seluruh elemen bangsa memberikan energi positif, memberikan energi gotong royong, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik praktis, padahal seharusnya kita harus bergotong royong, kita harus membangun semangat persatuan. Inilah yang kemudian membuat Ibu Megawati begitu sedih. Tetapi kesedihan Ibu Mega tersebut sekaligus juga menunjukkan bagaimana beliau selalu memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Partai selalu memberikan dukungan kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, Pak Hasto tadi Anda menyatakan bahwa ini keprihatinan Megawati Soekarno Putri karena kondisi-kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan politik praktis. Siapa sebenarnya yang dituju? Ya, kalau melakukan hal-hal yang konkret, tindakan nyata bagi rakyat, itu yang dimaksudkan oleh Ibu Mega daripada membuat pernyataan yang bikin gaduh. Nah, siapa pihak-pihak itu yang tadi Anda sebut memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 ini untuk kepentingan politik praktis? Ya, kalau kita lihat kan cukup banyak kritikan-kritikan yang diberikan. Bagi PDI Perjuangan, kritikan itu sehat bagi demokrasi. Kami nggak menyebut orang per orang, tetapi yang penting adalah pesan utamanya, mari kita bekerja sama, bergotong royong mengatasi masalah untuk rakyat. Menyampaikan kritik itu kan tidak mudah, apalagi Bu Megawati sempat menyatakan kalau mengkritik sampaikan langsung lah. Untuk menyampaikan langsung itu kan tidak mudah, Pak Hasto. Maka ada banyak media yang digunakan. Kita melihat rangkaian kritik kepada Presiden Jokowi sebelum Bu Mega kemarin mengeluarkan statement, mulai dari meme sampai mural yang akhirnya memicu polemik. Bagaimana sebenarnya yang diharapkan ketika menyampaikan kritik? Kritikan itu tidak gampang untuk bisa bertemu dengan Presiden, menyampaikan aspirasi secara langsung. Ya, itu kan pemaknaan yang rumah sakit baru didirikan, kapasitas rumah sakit dibangun untuk meningkatkan upaya pelayanan kepada rakyat. Nah, kritik, sekali lagi PDI Perjuangan tidak anti kritik, tetapi pesan utama yang disampaikan Ibu Mega di tengah pandemi ini, mari kritik boleh disampaikan melalui DPR, melalui media, silahkan. Tetapi dengan tetap menjaga moral kita, etika kita, dan kemudian jangan sampai kritik yang diberikan justru malah memperkeruh suasana, sementara yang memberikan kritik itu juga tidak melakukan hal-hal yang positif bagi kepentingan rakyat. Yang mengkritikan juga salah satunya Mbak Puan. Pada saat rapat bersama DPR DPD pada saat itu, penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintahan Jokowi. Nah, inilah yang saya maksudkan sebagai pemberian kritik melalui tata pemerintahan yang baik. Karena DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena itulah saya tidak setuju dengan pernyataan Bung Kodari tadi yang mengatakan bahwa pembelaan Ibu Mega kepada Pak Jokowi ini sebagai bentuk untuk menetralkan kritik dari Mbak Puan. Padahal Mbak Puan kapasitasnya adalah sebagai Ketua DPR RI yang menjalankan fungsi kelembagaan untuk pengawasan terhadap tugas-tugas dari pemerintah. Berbagai kritik seharusnya disampaikan melalui DPR. Itu penyaluran konstitusional yang kita miliki dan sangat demokratis. Jadi kalau menetralisir, tadi disebutkan oleh pengamat politik M. Kodari, menetralisir kritik dari Puan kepada Jokowi, dinetralisirlah dengan pernyataan Bu Mega kemarin.
menurut itu sama Anda? sekali tidak benar. Ketika kita beberapa waktu terakhir mendengar rangkaian kritik yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian muncul Ibu Megawati yang membela, kesannya adalah membela Presiden Jokowi ketika pernyataan disampaikan kemarin. Kembali pertanyaan adalah, apakah ini jangan-jangan anti kritik, ketika dikritik sampai sebegitu dibelanya oleh Ibu Mega? Jangankan Pak Jokowi, PDI Perjuangan juga kita terbuka terhadap kritik. Contohnya ketika persoalan vaksin, rakyat mengharapkan vaksin gratis. PDI Perjuangan yang berbicara pertama untuk memperjuangkan vaksin gratis bagi rakyat. Dan sekali lagi, kritik tidak ditentang oleh PDI Perjuangan. Ibu Mega mengungkapkan seluruh kegelisahan beliau. Bayangkan Pak Jokowi itu seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan kita. Coba menurut Anda, menurut Cindy, kalau seorang presiden dikatakan sebagai kodok, pemerintahan gagal di tengah-tengah upaya mengatasi pandemi. Sementara kalau kita bandingkan dengan Brasil, kita bandingkan dengan negara-negara lain termasuk India, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah